Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out a vintage where the grapes of wrath are stored. He had loosed the faithful lightning of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. His truth is marching on. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be. With God our Creator, children all are we. Let us walk with each other in perfect harmony. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my soul and vow. To take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be. With God our Creator, children all are we. Let us walk with each other in perfect harmony. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my soul and
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out a vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. His truth is marching on. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. Of angels sing in exaltation. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord.
Shalom dan selamat malam, umat GKI Harapan Jaya dan umat Kristiani dimanapun berada. Pada malam hari ini, kita bersama bersyukur dan bersuka cita karena kita dapat merayakan malam Natal. Saudara-saudara, tema di dalam kebaktian malam Natal ini adalah House of Christmas. Melalui tema ini, kita bersama ingin mengingat kembali kehadiran seorang bayi ke tengah dunia.
dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus, yang membawa damai sejahtera. Sekalipun kita tidak dapat merayakan Natal di gedung gereja, namun momen ini dapat sungguh kita maknai untuk membangun kebersamaan bersama keluarga dalam menyambut Natal. Ini saatnya kita dapat merasakan kebersamaan Natal yang otentik, Natal yang sesungguhnya, Natal yang sederhana layaknya bayi Yesus bersama dengan Yusuf dan Maria. Selamat mengalami sentuhan kasih Natal di rumah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Welcome to the house of Christmas. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now and still need help somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart. The wars will never stop, and time will heal all hearts, and everyone will have a friend, and right will always win, and love will never end. No, this is my grown-up Christmas list. As children we believe the grandest sight to see was something lovely wrapped beneath the tree. But heaven only knows that packages and bows can never heal a heartache human soul. No more lives torn apart, that wars will never start, and time will heal all hearts, and everyone will have a friend, and right will always win, and love will never end. No, this is my grown-up Christmas list. What is this
Apa yang kau inginkan di Natal kali ini? Apa hadiah yang kau harapkan untuk didapat di Natal ini? Bayi Yesus bukan datang dalam kemewahan. Bayi Yesus datang dalam kesederhanaan. Apa yang kau inginkan di Natal kali ini? Natal kali ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Tidak ada semarak dan perayaan. Karena Natal yang sesungguhnya memanglah sederhana. Apa yang kau inginkan di Natal kali ini? Mungkin kita terlalu sibuk dengan pertanyaan itu, namun tidak pernah bertanya, apa yang Tuhan mau kita ubah dalam diri kita di hari Natal ini? Marilah kita berhimpun dan menyembahnya. Mari kita bersama berdiri dan menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudara, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Sang Terang Dunia, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ia hadir di tengah kita. Saudara, kita melandasi ibadah ini di dalam sebuah keyakinan
bahwa kebaktian malam Natal ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan sendirian, Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di gereja, Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah keluarga kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat. Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Saudara-saudara, kini mari bersama kita berdiri. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Kini kita bersama akan masuk di dalam berita firman malam Natal. Mari kita menyanyikan Di Malam Gelap Sunyi Senyap. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kini kita bersama akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan untuk kebaktian malam Natal kali ini.
Mari kita bersama memohon tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan sebelum kita bersama membaca berita firman Tuhan dan juga berupaya untuk dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Pada kesempatan malam hari ini, Tuhan boleh mengumpulkan setiap kami, memaknai Natal dalam sebuah kebersamaan di tengah keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Jika sesaat lagi kami bersama akan menerima firman Tuhan, biarlah Engkau boleh menuntun kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat membaca dengan baik, mendengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan yang menyapa kami pada malam hari ini, dan juga terlebih lagi dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu telah siap mendengar karena kami percaya, kami menyambut firman Tuhan di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Lukas, Lukas pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyeluruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam Natal untuk setiap kita. Saudara-saudara, hal yang paling menarik di dalam Natal adalah persiapan untuk malam Natal dan Natal. Nah, biasanya persiapannya itu berminggu-minggu, bahkan mendekati malam Natal atau Natal. Kadangkala Ibu Bapak Saudara, kita pulang dari gereja itu bisa tengah malam sampai dengan hari pelaksanaannya. Dan harus diakui itu memang terkadang sangat melelahkan. Sehingga ketika acara sudah selesai semua, lalu kita mengatakan, waduh lega sekali. Akhirnya bisa melewati malam Natal dan Natal ini dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pribadi kemudian jadi merenungkan bahwa kalau ada setiap event di gereja, saya sering kali memikirkan, mau buat apa ya? Mau bikin apa ya?
Demikian juga untuk Natal. Mencoba memikirkan, mau buat apa lagi ya? Di malam Natal, di Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal identik dengan makanan. Natal identik dengan hadiah. Natal identik dengan pakaian. Sehingga bisa saja kemudian membuat ibu bapak juga, setiap kita kemudian memikirkan, apa sih yang mau kita persiapkan di Natal itu? Apa yang mau kita suguhkan di dalam Natal itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai akhirnya saya pribadi kemudian merenungkan dan menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam Natal. Ketika sibuk memikirkan mau membuat apa ya di malam Natal, di Natal, akhirnya ada sesuatu yang hilang. Ketika kita juga sibuk mempersiapkan hadiah, pakaian, makanan, akhirnya ada sesuatu yang hilang. Bapak Ibu Saudara, kita pada akhirnya lupa merenungkan apa sebetulnya yang Tuhan mau katakan buat kita secara pribadi melalui peristiwa Natal. Dan hal itu yang boleh dikatakan hilang. Kita tidak mencoba merenungkan apa sih sebetulnya yang Tuhan mau katakan secara pribadi buat kita lewat Natal. Apa yang sebetulnya mau Tuhan kerjakan buat kita agar kita bisa mengalami sebuah perubahan di dalam diri kita melalui sebuah peristiwa Natal. Saudara-saudara, ini patut kita renungkan. Apa yang mau kita ubah dalam diri kita melalui Natal kita pada kali ini? Nah, saudara-saudara, harus kita akui bahwa memang kali ini kita merayakan Natal dengan kondisi yang sangat amat berbeda. Kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, kemudian mengatakan, ayo kita ramai-ramai merayakan malam Natal, ayo kita bikin acara yang heboh. Tidak bisa, Ibu Bapak Saudara. Natal ini pasti berbeda. Natal ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini sangat berbeda. Kenapa? Karena dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pandemi yang bersama kita hadapi telah memberikan dampak secara sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga Natal kita kali ini memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Secara sosial misalkan Bapak Ibu Saudara, dalam cara kita berelasi. Sebelum pandemi kalau kita ketemu orang di gereja misalkan, apalagi orang Kristen identik ketemu salaman, tidak bersalaman, itu bisa menandakan bahwa orang tersebut tidak memiliki rasa hormat. Ada orang yang kemudian sakit hati ketika dia pergi ke gereja, lalu berjumpa dengan orang lain, dan orang tersebut seperti enggan untuk salaman dengan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat sekarang ini tidak bersalaman, justru itu menjadi sebuah hal yang menandakan bahwa orang tersebut bertanggung jawab mengikuti protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara, sebelum pandemi, tidak mengunjungi sanak saudara bisa menandakan bahwa orang tersebut sombong dan tidak tahu adat. Tetapi pada saat sekarang, tidak mengunjungi sanak saudara justru dapat menandakan tanggung jawab kita juga di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Secara ekonomi, Ibu Bapak Saudara, banyak orang yang bergumul. Banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang bahkan memutuskan tahun ini untuk gap year. Tidak lanjut sekolah dulu. Kenapa? Usaha orang tuanya ini habis-habisan, porak-poranda. Kita tidak berada di dalam dunia yang sedang baik-baik saja. Kita berada di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana gereja dan kita di dalamnya memaknai Natal di dalam situasi seperti ini? Nah, kita kali ini ingin memaknai secara personal Natal kita kali ini di dalam rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu tema kita di dalam Natal kita tahun 2020 ini adalah House of Christmas. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah Natal di dalam Alkitab, rumah malah menjadi sebuah tempat yang sangat otentik. Rumah itu adalah tempat yang sangat otentik dengan peristiwa Natal. Sebut saja misalkan di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-28. Diceritakan ketika malaikat Gabriel
menyampaikan pesan kepada Maria. Dikatakan demikian ayatnya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Peristiwanya di mana? Peristiwanya di rumah. Ketika malaikat Gabriel memberikan pesan kepada Maria. Sebelum menjalani panggilannya, Maria disapa secara personal oleh malaikat melalui utusan daripada Tuhan di dalam rumah secara personal. Kalau tadi Maria, berikutnya adalah Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25, kata rumah memang tidak secara eksplisit dituliskan seperti di dalam Injil Lukas pasal 1 tadi. Tetapi secara implisit, penafsir mengatakan bahwa malaikat Tuhan yang datang lewat mimpi kepada Yusuf terjadi ketika Yusuf sedang tidur di rumahnya sendiri. Ya udah pasti dia tidak tidur di rumah Maria dong, karena belum menikah. Dan malaikat Tuhan datang di dalam mimpi itu memberikan sebuah pesan kepada Yusuf. Sehingga Yusuf yang pada awalnya ingin menceraikan dengan diam-diam, ia merubah pandangan itu. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam kisah-kisah pra-Natal menjelang kelahiran Tuhan Yesus di dalam Alkitab, rumah menjadi tempat yang sangat otentik sekali. Bagaimana Maria dan Yusuf disapanya di rumah, Ibu Bapak Saudara. Dan sapaan secara pribadi. Lawatan Tuhan itu secara pribadi mengubahkan hidup mereka. Mengubahkan Maria misalkan, sehingga ia mengatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 38 demikian. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Setelah lawatan Tuhan kemudian dia mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Hal ini juga mengubahkan Yusuf. Sehingga di dalam Matius pasal 1 ayat 24, penulis Matius menyaksikan demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Apa itu? Mengambil Maria sebagai istrinya. Padahal dia sempat memikirkan untuk meninggalkan secara diam-diam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam rumah, melalui kesaksian Alkitab, sapaan Tuhan telah mengubahkan hidup Maria dan Yusuf. Maka demikian juga bagi kita. Kita bersama ingin memaknai tema House of Christmas dalam sebuah pemaknaan bahwa ketika kita merayakan Natal kita, sekalipun kita merayakan Natal kita di rumah kita masing-masing, tetapi justru itu adalah cara daripada Tuhan untuk boleh melawat setiap kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena Natal kita kali ini sebetulnya adalah Natal yang paling dekat dengan peristiwa Natal di dalam Alkitab. Natal yang jauh daripada hingar-bingar, jauh daripada kehebohan dan keramaian. Natal yang secara pribadi dan personal menyapa setiap kita di dalam rumah. Sama seperti dengan peristiwa pra-Natal. Menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan juga melawat setiap rumah kita pada malam hari ini. Dan Tuhan juga mau mengubahkan kehidupan ibu bapak saudara dan saya ketika merayakan Natal di dalam rumah kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, dalam bagian bacaan utama kita malam ini, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14 juga semakin meneguhkan kita tentang lawatan Allah yang sangat bersifat pribadi ini. Dalam bagian bacaan Alkitab kita dikatakan bahwa kedatangan Maria dan Yusuf ke Bethlehem itu punya suatu tujuan. Apa itu? Untuk memenuhi aturan sensus yang saat itu diberlakukan. Kedatangan Maria dan Yusuf memenuhi sebuah aturan yang saat itu diberlakukan oleh Kaisar Agustus.
Jadi Ibu Bapak Saudara, metode cara sensusnya ya tentu saja nggak sama dengan kita hari ini. Kenapa kalau kita hari ini, Ibu Bapak Saudara dan saya, kalau ada sensus itu kan ada petugas sensus yang biasanya datang door to door ke rumah kita. Lalu ditanyakan apakah punya KTP, mana kakaknya, kita tunjukkan, dia foto lalu pergi. Sekarang juga semakin maju. Misalkan secara online kita bisa melakukan atau mendaftar sensus. Tetapi pada zaman Yesus saat itu tidak. Sehingga setiap orang harus kembali ke kotanya masing-masing, katanya demikian. Dan kemudian mendaftarkan dirinya masing-masing juga. Dan ini yang menjadi sebuah kesaksian dalam Lukas pasal 2 ayat yang ketiga. Pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Jadi Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem yang bukan kota orang lain. Tapi kota mereka sendiri, kota Yusuf lebih tepatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, drama Natal seringkali melakonkan bagaimana Maria saat itu perutnya besar banget, sudah berperut besar Ibu Bapak Saudara, lalu berjalan bersama dengan Yusuf kan, dalam drama dilakonkan demikian. Lalu kemudian mereka keliling di kota Bethlehem, ditolak oleh semua pemilik penginapan. Kenapa? Karena penuh. Nah, mohon maaf untuk setiap pembuat naskah drama Natal. Malam Natal kali ini kita mau merekonstruksi ulang peristiwa yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, saudara-saudara, kata penginapan dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-7, dalam bahasa Yunaninya itu adalah kataluma. Kataluma ini juga muncul, misalkan di dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-11. Yakni ketika Yesus memberikan perintah kepada Petrus dan Yohanes untuk mereka mencari rumah dan ruangan khusus kataluma untuk makan Paskah. Jadi Bapak Ibu Saudara, terjemahan yang lebih tepat untuk kataluma ini bukan penginapan sebetulnya. Tetapi guest room, kamar tamu. Jangan lupa bahwa Yusuf dan Maria ini datang ke Bethlehem, kota mereka sendiri yang ada sanak saudaranya. Jadi yang tidak didapatkan oleh Yusuf dan Maria adalah bukan penginapan sebetulnya, tetapi kataluma, kamar tamu, itu yang tidak didapat. Penuh. Kenapa? Karena begitu banyak keluarga yang sudah datang. Yang lebih dulu datang. Jelas Maria saat itu berperut besar, geraknya pasti sangat lamban. Dan banyak keluarga yang datang, kamar tamu menjadi penuh. Nah Ibu Bapak Saudara, kesibukan kita di Natal seringkali juga membuat kita melupakan hal yang penting. Bahwa dalam Natal Tuhan sedang melawat setiap kita sebetulnya Ibu Bapak Saudara. Kesibukan kita di dalam keseharian kita juga membuat kita seringkali tidak mampu menyediakan kataluma, ruangan di hati kita bagi Tuhan. Karena kesibukan dalam keseharian kita. Nah saudara-saudara, Alkitab tidak pernah menyebutkan secara spesifik lokasi kelahiran Yesus di kandang domba. Tetapi hanya disebutkan bahwa Yesus dibaringkan di dalam palungan. Tidak disebutkan bahwa ia dilahirkan di kandang domba. Namun yang pasti, dengan penuhnya kataluma, sekalipun Yesus dibaringkan di dalam palungan, Yesus dilahirkan di dalam rumah. Karena ada dua alasannya. Orang Yahudi menempatkan kandang domba itu satu di dalam bangunan rumahnya. Karena domba itu adalah hewan ternak yang sangat dijaga buat orang Yahudi. Dan kemungkinan yang kedua, sekalipun Yesus dibaringkan di dalam palungan, Yesus ditempatkan di tengah-tengah rumah sebetulnya. Pesan dalam sebuah peristiwa Natal adalah Yesus dilahirkan di dalam kesederhanaan. Nah, saudara-saudara, demikian juga Natal bagi kita pada tahun ini, pada hari ini. Oleh karena itu, kesederhanaan itu juga semakin kuat ketika Alkitab menyaksikan bahwa kelompok orang yang menyaksikan secara perdana peristiwa kelahiran Yesus itu adalah kaum gembala. Orang-orang sederhana, beda dengan para majusi. Mereka yang menjadi saksi perdana. Namun disaksikan bagaimana ketika malaikat menyapa, ada ketakutan dalam kehidupan mereka.
Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi ketakutan di dalam kehidupan manusia? Apa yang jadi ketakutan dalam kehidupan ibu bapak dan saya? Menurut saya setidaknya ada 6 ketakutan manusia. Mungkin bisa lebih ya. Yang pertama, orang takut sakit, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Sehat itu sangat mahal. Kita flu sedikit, radang sedikit, takutnya luar biasa kan? Kalau kita dengar orang flu, batuk, apalagi radang, kita pasti, waduh, jangan-jangan terpapar nih. Ada ketakutan seperti itu. Yang kedua, sendirian. Bagaimanapun kita adalah manusia yang membutuhkan orang lain. Seberani apapun manusia, dia pasti akan mengalami loneliness ketika dia sendirian. Yang ketiga, penolakan. Kalau kita masuk dalam komunitas yang baru atau sebuah tempat baru, kalau kita ditolak itu kan nggak enak. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tanyalah kepada anak-anak yang pindah sekolah misalkan. Awal-awal pasti ada rasa, aduh, jangan-jangan ditolak teman, aduh, jangan-jangan nggak nyaman, atau naik jenjang misalkan, masuk dalam komunitas baru. Yang keempat, kemiskinan, seperti pada saat sekarang ini. Yang kelima, kegagalan dalam hidup. Siapa orang yang tidak takut mengalami kegagalan di dalam hidupnya? Dan yang keenam, kematian, Ibu Bapak Saudara. Karena itu kita berusaha tetap sehat demi menjaga hidup kita. Karena kita kan nggak mau buru-buru mati kan Ibu Bapak Saudara. Ini adalah ketakutan-ketakutan kita. Saudara, Natal adalah sebuah pesan yang memberikan sapaan untuk kita. Bahwa Tuhan melawat setiap kehidupan kita secara pribadi. Allah melawat rumah ibu bapak saudara dan saya pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam Natal. Selamat mengalami lawatan damai sejahtera Natal di setiap rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kini kita bersama akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Marilah kita bersama berdiri dan menyalakan lilin yang ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing. Mari saudara, kita bersama-sama menyanyikan Malam Kudus. Sunyi
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, silakan untuk memadamkan lilin dan persilahkan untuk duduk. Kini kita bersama akan masuk di dalam doa malam Natal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur. Kami dapat merasakan sukacita, damai sejahtera malam Natal di tengah keluarga kami masing-masing. Dalam suasana yang sungguh amat syahdu, kami dapat merasakan lawatan tangan Tuhan. Biarlah Natal kali ini, di dalam situasi yang sangatlah tidak mudah, dapat kami maknai dan dapat mengubahkan kehidupan setiap kami. Bapa, kami berdoa dalam pandemi yang bersama kami hadapi ini, kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat menghadapinya di dalam pimpinan Tuhan. Berdoa untuk dunia ini dan Indonesia, sehingga vaksin dapat segera didistribusikan untuk kehidupan masyarakat. Dan kehidupan di tengah dunia ini berangsur-angsur dapat pulih. Berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan bergumul secara ekonomi. Berdoa juga bagi setiap orang yang mengalami kekerasan atau menjadi korban kekerasan di dalam kehidupan keluarganya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan umat-Mu GKI Harapan Jaya. Bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, keluarga yang mendampingi. Kami berdoa ya Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga dewasa muda, keluarga dewasa senior, sampai dengan para lansia. Biarlah damai sejahtera Natal boleh melingkupi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk perjamuan kudus partisipatif yang akan diselenggarakan pada esok hari. Biarlah kesemuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di malam Natal ini, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan yang telah memberi kita hadiah terbesar, yaitu hidup yang kekal. Jemaat dapat memberikan persembahan malam Natal melalui transfer ke rekening GKI Harapan Jaya. Saudara-saudara, pemazmur dalam Mazmur 30 ayat yang 4-5 berseru, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dengan beritanya
Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan naikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Putra Natal, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami akan keramahan dan kesederhanaan ketika Engkau hadir ke tengah-tengah dunia, sehingga daripadanya kami dapat memiliki teladan hidup. Di malam Natal ini, kami dapat merindukan damai sejahtera-Mu untuk boleh terus nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Kristus, ketika kami baru saja memberikan persembahan, biarlah ini dapat menjadi tanda pengucapan syukur kami yang kami bawa dalam kerendahan hati dan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang hadir ke dunia dan menyelamatkan dunia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita masih berada di dunia yang gelap. Dunia yang masih diselimuti oleh pandemi yang memporak-porandakan hidup manusia, yang memunculkan krisis dan penderitaan di berbagai penjuru bumi. Namun demikian, percayalah bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah kasih-Nya mencairkan hati kita yang beku karena dirundung kekhawatiran. Biarlah kita menjalani dunia yang gelap ini dengan tetap berpengharapan dengan hati yang bersyukur. Kita menyiarkan berita kelahiran Kristus melalui seluruh kehidupan kita. Hai, siarkan di gunung. Saudara-saudara, dalam damai sukacita dan damai sejahtera malam Natal, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam